Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Panorama beranggotakan 6 orang yang akan mencoba memaparkan topik satu, yakni demonstrasi konseptual pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Pada kesempatan ini akan dibahas mengenai pengertian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian contoh keragaman anak di kelas, juga disertai dengan teori pendukungnya. Baik teman-teman, di penjelasan pertama ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi. Namun sebelum ke situ, mari kita pahami terlebih dahulu mengenai definisi dari diferensiasi itu sendiri. Nah, di sini, diferensiasi itu didefinisikan sebagai pembelajaran yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan individu. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan berdasarkan tingkat kesiapan, tingkat kebutuhan dari elemen-elemen pelaksana pembelajaran gitu, baik itu siswa, guru ataupun lingkungan sekolah. Nah, hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Ki Hajar Dewantara, di mana beliau menyatakan bahwa pendidikan itu memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Begitu. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi ini memfasilitasi seluruh siswanya agar dapat berkembang sesuai dengan fitrahnya. Maksud fitrah di sini adalah potensinya yang dimiliki sejak lahir, sehingga potensi tersebut bisa berkembang dengan bantuan eksternal gitu. Salah satunya dari guru sebagai penuntun potensi siswa gitu ya. Sehingga siswa akan berkembang sesuai dengan potensinya, sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zamannya begitu. Nah, teman-teman, dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi, sebelum melaksanakan pembelajarannya, idealnya guru itu harus mengajarkan berbagai materi dengan mempertimbangkan beberapa hal. Ya, ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan di sini ya. Hal pertama yaitu guru perlu mempertimbangkan bagaimana tingkat kesiapan belajar siswa. Kemudian guru perlu mempertimbangkan bagaimana sih minat belajar siswa gitu ya. Dan terakhir, guru perlu mempertimbangkan bagaimana gaya belajar siswa. Nah, ketiga pertimbangan ini bisa guru dapatkan melalui asesmen diagnostik misalnya, yaitu asesmen yang dilakukan di awal kegiatan pembelajaran. Sehingga dari hasil asesmen tersebut, guru bisa mengetahui bagaimana sih tingkat kebutuhan siswa, bagaimana tingkat kesiapan siswa, dan lain sebagainya. Segitu ya. Sehingga dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi ini betul-betul dilaksanakan berlandaskan pada tingkat kesiapan dan kebutuhan. Gitu. Keragaman cara berinteraksi dapat dijumpai seperti peserta didik yang mudah berinteraksi dengan orang lain atau bahkan peserta didik yang kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Keragaman cara berinteraksi ini didukung oleh teori ekologi perkembangan anak dari Uri Bronfenbrenner, seorang ahli psikologi dari Cornell University Amerika Serikat. Teori ekologi memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Terdapat 3 sistem lingkungan yang membentuk tingkah laku individu. Yang pertama, mikrosistem, yang kedua ekosistem, dan yang ketiga makrosistem. Mikrosistem yaitu lingkungan di mana individu tinggal, seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan tempat tinggal. Dalam sistem ini, terjadi interaksi secara langsung dengan agen sosial, seperti orang tua, adik kakak, teman, dan guru. Lingkungan ini sangat mempengaruhi perkembangan individu, khususnya anak usia dini hingga remaja. Pola asuh orang tua yang demokratis akan menghasilkan karakteristik anak yang mandiri, mempunyai hubungan baik dengan teman, kooperatif dengan orang lain. Sedangkan pola asuh orang tua yang otoriter akan menghasilkan karakteristik anak yang penakut dan tertutup. Poin yang kedua ada contoh keragaman peserta didik dan teori pendukungnya. Nah, keragaman minat dan potensinya itu yaitu peserta didik memiliki minat dan potensi yang berbeda seperti menemukan peserta didik yang menyukai perhitungan, gemar membaca puisi, gemar mengarang, tertarik dalam bidang musik, bidang olahraga, ataupun yang lainnya.
Baik, masih berbicara mengenai contoh keragaman peserta didik dan teori pendukungnya. Untuk yang ketiga, ada keragaman kebutuhan existence, di mana peserta didik di sini memiliki keberagaman dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Terdapat dua tipe, di mana peserta didik yang mudah memahami pelajaran dan ada yang membutuhkan bimbingan ekstra dari guru untuk memahami pelajaran. Perbedaan tersebut berkaitan dengan perbedaan tingkat perkembangan dalam teori yang disebut dengan teori zona proximal development. Nah, peserta didik yang mampu menyelesaikan tugas yang diberikan secara mandiri, maka ia berada pada tingkat perkembangan aktual. Sedangkan peserta didik yang membutuhkan pendampingan atau bantuan orang dewasa seperti guru, maka ia berada pada tingkat perkembangan potensial. Oke, teman-teman, di sini terdapat kecerdasan sosial, kecerdasan yang menurut Gardner pada tahun 1989, Gardner ini menyebutkan terdapat 9 kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama ada kecerdasan bahasa atau linguistik, dan yang kedua ada kecerdasan matematis logis atau kognitif, dilihat dari segi pengetahuannya itu seperti apa. Terus yang ketiga ada kecerdasan gambar dan ruang. Jadi menitik beratkan ke gambar dan ruangnya. Terus ada kecerdasan musikal. Jadi siswa itu lebih senang bermain musik gitu. Dan terus ada yang kelima kecerdasan gerak, kinestetik. Terus yang keenam ada kecerdasan dalam berinteraksi, interpersonal, berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, seperti itu. Terus ada kecerdasan diri, intrapersonal. Terus yang kedelapan ada kecerdasan alam. Terus yang kesembilan ada kecerdasan eksistensi. Contoh keragaman peserta didik yang selanjutnya, yakni keragaman gaya belajar. Keragaman gaya belajar dapat ditemui seperti peserta didik mudah memahami materi dengan mendengarkan, dengan cara membaca, atau bahkan dengan cara membuat rangkuman dan mengaitkan dengan contoh di lingkungan sekitar. Nah, perbedaan gaya belajar tersebut berkaitan dengan teori dari Bandler and Gender bahwa peserta didik memiliki gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Pada gaya belajar visual, peserta didik cenderung lebih mudah memahami materi yang ia pelajari ketika ia melihat bendanya. Kemudian gaya belajar auditori, peserta didik cenderung lebih mudah memahami materi yang ia pelajari melalui suara atau bunyi. Sedangkan gaya belajar kinestetik, peserta didik lebih mudah memahami materi yang ia pelajari ketika ia sudah menyentuh bendanya. Demikian pemaparan mengenai tugas dari demonstrasi konseptual topik 1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Yakin usaha sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.